Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eran Tegar dari 123J3 ingin menjelaskan materi yang berjudul tentang produksi massal. Sebelum kita mengetahui apa pengertian dari produksi massal, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu produksi dan apa itu massal. Produksi merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau benda atau menciptakan barang baru. Sedangkan untuk massal adalah kegiatan memproduksi barang dengan jumlah yang besar dan banyak. Jadi, pengertian dari produksi massal adalah memproduksi barang baru dengan jumlah yang besar dan banyak. Kedua, ciri-ciri produksi massal. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar. Yang kedua adalah tidak ada variasi produk. Ketiga, biaya per unit rendah. Yang keempat, bertujuan untuk menguasai pasar. Yang kelima, dijual di pasar bebas. Keenam, harus ada stok untuk memenuhi masa tunggu. Jika mengalami yang namanya overproduction, maka perusahaan akan memaksa untuk melakukan promosi, diskon, dan lain-lain agar barang atau produk tersebut cepat laris. 3. Kelebihan produksi massal. Yang pertama, hemat biaya produksi. Karena barang dibuat dengan jumlah besar, sehingga perusahaan membeli bahan baku dengan jumlah besar yang akan mendapatkan potongan harga. Yang kedua, tidak membutuhkan tenaga kerja yang terlalu banyak karena sudah digantikan oleh mesin-mesin canggih sehingga menekan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, efisiensi waktu. Sudah digantikan oleh mesin-mesin canggih, maka waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut akan lebih cepat. Yang keempat, tingkat keakuratan tinggi dan kecilnya resiko kesalahan manusia yang dilakukan pada produk tersebut. Kelima, tingkat produksi cepat karena pekerjaan secara otomatis dilakukan oleh mesin canggih. 4. Kekurangan produksi massal. Yang pertama adalah produksi yang sangat kaku. Karena produksi yang dilakukan menggunakan mesin sehingga proses pembuatan desain sangat sulit untuk dibuat, apalagi sudah masuk dalam proses lini produksi. Yang kedua, tidak adanya variasi produk atau produk yang dikeluarkan itu sama. Ketiga, biaya mesin yang sangat mahal. Itu merupakan salah satu juga hambatan untuk proses produksi, karena terutama dalam perawatannya. Keempat, tidak ada jaminan akan lakunya suatu produk saat dipasarkan. Pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses memproduksi barang atau benda dengan menggunakan jangka waktu yang sudah ditentukan, dengan mempersiapkan bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja. Keenam, kegiatan-kegiatan perencanaan produksi. Yang pertama adalah mempersiapkan proses produksi. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produksi. Yang ketiga, merencanakan produksi atau pengadaan bahan dari luar. Yang kelima, menjadwalkan proses produksi tiap unit. Yang kelima, menyelesaikan pemesan dari luar. Ketujuh, tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Tujuannya, yang pertama adalah meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Keempat, meminimalkan biaya tenaga kerja. Yang kelima, memaksimalkan investasi setiap produk atau pabrik. Fungsi perencanaan produksi yang pertama adalah menjamin rencana produksi dan
pemasaran produk. Yang kedua, mengukur kapasitas produk yang konsisten terhadap rencana produksi. Yang ketiga, alat untuk monitor hasil produksi. Begitu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.